Chapter 496 Sendok Botak, Genta Tua. Kabut di atas gunung hitam menjadi semakin tebal, dan orang hampir tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Namun, tempat ini terasa damai. Mereka benar-benar tidak memiliki rasa kesopanan. Bagaimana mereka bisa mencoret-coret di sini? Apa kedua kakek tua ini benar-benar berpikir bahwa mereka sangat heroik? Umpat anjing hitam besar itu. Investiture of Gods bersinar dengan cahaya keemasan yang tak ternoda. Itu menyebarkan kabut tebal di sini, dan aura tertinggi dari Dao Agung memenuhi udara. Siapa si botak tua ini? Dia terlihat baik dan ramah, tapi dia tidak terlihat seperti orang yang baik. Dan bajingan tua yang menunggangi banteng itu memiliki aura iblis yang mengerikan di sekelilingnya. Dia jelas bukan orang yang baik, umpat anjing hitam besar itu. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Anjing hitam besar itu terlalu keterlaluan. Sakyamuni disebut botak, dan aura ungu dari timur juga disebut aura iblis yang mengerikan. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lebih baik? Kata Ye Fan. Apa latar belakang botak dengan benjolan di sekujur kepalanya dan pria tua yang menggembala sapi ini? Mulut anjing hitam besar itu penuh dengan omong kosong, dan kata-katanya benar-benar tidak selaras. Anjing, jangan bicara omong kosong. Nan-nan kecil menepuknya dengan ringan. Gadis kecil itu hanya sedikit lebih tinggi dari lututnya, dan lembut serta kekanak-kanakan. Aku sangat kesal ketika melihat si botak dan pria tua yang menggembala sapi ini. Sial, mereka terlalu tidak bermoral. Beraninya mereka mencoret-coret Investiture of Gods. Mereka benar-benar meminta untuk dipukuli. Anjing hitam besar itu sangat marah. Dia merasa bahwa mencoret-coret di depan segel yang dipasang oleh Kaisar Wu Si benar-benar perilaku yang memalukan. Ye Fan memikirkan identitas Sakyamuni dan orang tua yang menunggangi banteng, dan ketika dia mendengar omong kosong anjing hitam besar itu, dia ingin memuntahkan makanannya. Anjing sialan ini terlalu tidak bermoral. Jangan biarkan aku melihat mereka, atau aku akan memukuli mereka setiap kali aku melihat mereka. Ludah anjing hitam besar itu. Ye Fan benar-benar dikalahkan olehnya. Dia berkata, jangan terlalu sombong. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan orang tua yang menunggangi banteng, apalagi kedua orang ini. Sial, bukankah itu hanya kerbau? Potong, bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Anjing hitam besar itu sangat tidak yakin. Bahkan jika kamu 10.000 kali lebih kuat, kamu tetap tidak akan bisa menandingi mereka, kata si gila, oleh tiba-tiba. Dia menatap tanda itu dengan ekspresi serius. Ye Fan merasakan biji bodi memanas dan buru-buru mengeluarkannya. Dia memegangnya di tangannya dan dengan hati-hati merasakannya. Dia menemukan bahwa dua tanda di gunung hitam itu tampak hidup. Di sisi lain, energi ungu datang dari arah timur. Seekor lembu hijau menuju ke barat, membawa seorang penatua. Energi Dao yang besar mengalir di sekitarnya, tak tertandingi jauhnya, kelambanan muncul ke dunia. Bisa dikatakan bahwa Buddha Gautama dan orang tua yang mengendarai lembu hijau itu memiliki ritme Dao yang tinggi dan agung. Bahkan jika itu hanya seutas jejak yang ditinggalkan oleh mereka, itu sudah cukup untuk membuat hati seseorang berdebar-debar dan membuat mereka ingin mengikuti mereka. Itu sangat mendalam. Hati Ye Fan tidak tenang. Itu bahkan bisa digambarkan seperti mendidih. Berapa banyak pendahulu Tiongkok kuno yang telah datang ke sisi langit berbintang ini? Mungkin jalan pulang ke rumah tidak terputus, dan dia harus bisa menemukannya. Dia menemukan beberapa helai harapan. Mungkin suatu hari nanti dia bisa kembali ke bumi. Botak sialan, bajingan tua. Ye Fan ditarik kembali ke dunia nyata oleh kutukan anjing hitam besar itu. Dia tidak menemukan teknik kultivasi apapun dalam tanda tersebut, hanya membuktikan bahwa mereka berdua pernah ada di sini. Berhenti berteriak. Bahkan jika Anda berteriak secara acak, keduanya tidak akan muncul. Tidak pasti apakah mereka masih ada di dunia ini, kata Li Heishui. Aku benar-benar marah. Menggambar secara acak di sini adalah penghinaan besar bagi Kaisar Agung Wu Si. Anjing hitam besar itu marah. Orang tua gila itu memejamkan mata dan tetap diam. Dia menyelidiki daftar deifikasi dengan indera ilahi. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan berjalan maju tanpa ragu-ragu. Itu telah ditekan selama lebih dari 100.000 tahun. Jangan bilang makhluk di gunung itu masih hidup. Ye Fan bingung. Itu sulit dikatakan. Jika dikubur oleh sumber ilahi seperti makhluk kuno, itu mungkin benar-benar bisa keluar hidup-hidup, kata anjing hitam besar itu dengan suara gemetar. Dia hampir saja ketakutan. Pasti ada keberadaan yang tak terbayangkan di gunung ini. Jika tidak, Kaisar Agung Wu Si tidak akan menekannya dengan daftar pendewaan.
Mungkinkah pengasingan fisik orang suci di sini dan darahnya menodai tebing suci di tahun-tahun terakhirnya terkait dengan keberadaan di dalam perut gunung ini? Li Heishui berkata dengan kaget. Ye Fan berkata, mungkin itu benar. Makhluk yang menyebabkan tubuh orang suci mati di tahun-tahun terakhirnya benar-benar menakutkan. Untungnya, itu disegel oleh Kaisar Agung Wuxi. Mereka semua tahu bahwa tebing suci terputus dari gunung abadi oleh tubuh orang suci dan digunakan sebagai tempat pengasingan. Memikirkannya dengan hati-hati, itu benar-benar menakutkan. Aura Kaisar Agung. Anjing hitam besar itu jarang menunjukkan kesedihan, tetapi setelah melihat daftar pendewaan, dia menunjukkan ekspresi ini berulang kali. Pada akhirnya, dia pergi dengan enggan. Kabut tebal menutup gunung, dan mereka berjalan selama 2 jam. Akhirnya, mereka tidak jauh dari puncak gunung. Di depan mereka, sesosok tubuh yang agung berdiri di atas batu gunung, menatap ke bawah. Bukankah kita sudah menghindarinya sebelumnya? Kenapa dia ada di depan kita lagi? Ekspresi Li Heishui berubah. Orang ini sangat tinggi, dan matanya tidak memiliki pupil. Hanya ada 2 berkas cahaya hijau yang bisa menembus kabut tebal. Itu sangat menakutkan. Orang gila itu berkata untuk tidak melihat dan memperlakukannya sebagai mayat kuno, tapi mayat menakutkan yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan ini bisa bergerak sendiri dan menghalangi jalan mereka. Makhluk apa ini? Mengapa ia muncul di tebing suci dan berani menghentikan orang suci? Anjing hitam besar itu ketakutan. Orang gila itu berhenti dan menghadapi tubuh dingin di atasnya. Rambut tebalnya tergerai, dan auranya berada di puncaknya. Dia mengambil beberapa langkah besar ke depan. Lakukan saja apa yang kau lakukan sebelumnya. Jangan melihat, dan jangan gunakan indera sucimu. Tunggu di sini. Oleh gila memperingatkan. Lalu, dia melangkah maju. Hal-hal yang tidak baik. Bahkan orang suci pun dipaksa untuk bergerak. Mereka semua merasa sangat gelisah. Paman, kamu harus berhati-hati, teriak Nan-Nan kecil dari belakang. Ye Fan dan yang lainnya mendengarkan peringatan itu dan tidak mendongak. Mereka juga menahan indera keilahian mereka dan benar-benar mengisolasi diri mereka dari langit, kalau-kalau sesuatu yang buruk terjadi. Boom! Di atas mereka, ada gelombang menakutkan yang hampir membuat mereka runtuh ke tanah. Jika bukan karena pola formasi Kaisar Agung Wuxi, seluruh gunung mungkin telah hancur. Orang suci dari era saat ini telah bergerak dan bertarung dengan keberadaan yang tidak diketahui. Itu sangat intens, dan pertempuran itu ditransmisikan melalui pola formasi Kaisar kuno. Menakutkan. Pada akhirnya, anjing hitam besar itu duduk di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Dia sama sekali tidak tahan dengan tekanan semacam itu. Li Heishui bahkan lebih buruk lagi. Dia jatuh ke tanah terlebih dahulu. Tubuhnya tidak mendengarkannya lagi. Dia berkata dengan marah, anjing sialan, kamu menduduki saya. Ye Fan melakukan yang terbaik untuk melawan. Tubuhnya sangat kuat, dan energinya melonjak. Ki darah emas melonjak. Akhirnya, dia tidak pingsan di bawah tekanan orang suci. Hanya Nan-Nan kecil yang tidak terluka. Dia tidak melawan. Dia hanya berkedip dan berjongkok di tanah, memandangi anjing hitam besar dan Li Heishui. 15 menit kemudian, tekanan menakutkan yang tak berujung menghilang. Kabut tebal bergulung dan orang gila itu berjalan mundur selangkah demi selangkah. Bagian kiri tubuhnya berlumuran darah. Paman, kamu terluka. Nan-Nan kecil menangis. Apa? Bahkan orang suci di zaman sekarang terluka dan berdarah. Anjing hitam besar itu segera bangkit dan menatap pemandangan itu dengan matanya yang besar. Itu bukan darahku. Itu adalah darah mayat kuno itu, jawab si anjing gila. Darah yang berceceran di tubuh orang suci sudah cukup menakutkan. Mayat kuno itu pasti telah memaksa oleh gila untuk menggunakan kekuatan aslinya. Di depan mereka, tubuh agung itu jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Darah bercahaya terlihat mengalir. Itu sangat aneh. Tebing suci sangat menakutkan. Satu langkah yang salah dan kamu akan masuk ke neraka. Para pejuang kuno ini telah mati selama bertahun-tahun, tapi mereka masih keluar untuk membuat masalah. Li Heishui mengerutkan kening dengan cemas. Paman, orang-orang yang kita lihat sebelumnya telah muncul lagi. Nan-Nan kecil menunjuk ke kedalaman kabut tebal dan mengatakan berita yang sangat buruk. Di atas tebing, beberapa sosok Taois berdiri di dalam kabut tebal seperti fosil. Mereka tidak bergerak dan melihat ke bawah. Bukankah mereka adalah mayat-mayat kuno? Mengapa mereka bisa bergerak? Li Heishui merinding di sekujur tubuhnya. Kulit kepala Ye Fan mati rasa. Mereka adalah orang-orang yang dia lihat di tengah jalan di atas gunung. Ada pria dan wanita, dan mereka semua mengenakan pakaian kuno. Oleh gila itu tidak mengatakan apa-apa.
Dia mengeluarkan sudut peta formasi anjing hitam besar dan mempelajarinya dengan hati-hati, berpikir dengan tenang. Ye Fan dan yang lainnya tidak berani mengganggunya. Begitu saja, mereka berdiri seperti ini sepanjang hari. Kemudian si gila itu mengangkat kepalanya dan terus berjalan ke depan. Jalan emas tiba-tiba muncul di bawah kaki mereka. Mereka benar-benar berevolusi seperti jalan dan mencapai puncak. Anjing hitam besar itu memiliki tatapan aneh di matanya. Begitu saja, mereka berjalan di jalan emas. Setelah 1/4 jam, mereka tiba di puncak. Sosok-sosok dengan pakaian kuno itu tidak mendekat. Ini adalah tebing yang sangat luas. Cukup besar untuk membangun sebuah kota kecil di atasnya. Ada beberapa genangan air berwarna merah terang di beberapa tempat. Setelah bertahun-tahun, meskipun energi spiritual telah menghilang, darah ilahi masih belum mengering karena suatu alasan. Tempat yang paling menarik perhatian adalah tepi tebing suci. Ada sebuah peti mati batu besar, panjangnya ratusan meter, tergantung di tebing. Peti mati kuno yang telah ada di dunia ini selama hampir 200.000 tahun. Semua orang terkejut. Jika tidak ada kecelakaan, ini seharusnya adalah tempat di mana tubuh orang suci yang agung itu meninggal. Seharusnya dia yang ada di dalam peti mati. Seluruh tubuh-tubuh orang suci yang agung adalah harta karun. Hanya satu tulang yang bernilai satu kota, dan seluruh tubuh dapat digunakan sebagai benda suci untuk memurnikan senjata suci yang tak tertandingi. Mereka sampai di depan peti mati batu besar itu, dan mereka semua dengan hati-hati memeriksanya. Ini adalah tempat di mana orang-orang suci dimakamkan, dan mungkin ada beberapa harta surgawi yang tak tertandingi di dalamnya. Di mana karakter Sing dari 9 rahasia? Tidak mungkin di dalam peti mati kuno ini, kan? Tujuan utama mereka datang ke sini adalah untuk menemukan karakter rahasia, Sing. Ini adalah teknik suci yang tak tertandingi yang dapat mengejutkan dunia. Setiap kultivator pasti ingin mendapatkannya, dan bahkan orang bijak pun menginginkannya. Apakah peti mati batu ini berjamur? Ada banyak lumut yang tumbuh di atasnya. Anjing hitam besar itu curiga. Ini bukan lumut, ini rambut hijau yang sangat panjang. Li Heishui merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Meskipun ada kabut tebal di puncak, mereka bisa melihat dengan jelas ketika mereka mendekati peti mati kuno. Sial, itu adalah rambut hijau yang tumbuh dari peti mati. Sangat tebal, dan hampir menenggelamkan peti mati kuno itu. Bulu hitam di sekujur tubuh anjing hitam besar itu berdiri, dan dia melompat ketakutan seolah-olah ada yang menginjak ekornya. Oh tidak, ini buruk. Mungkinkah mayat tubuh orang suci yang agung telah mengalami beberapa perubahan? Tidak peduli berapa puluh ribu tahun kaisar kuno yang agung telah meninggal, tubuh jasmani mereka tidak akan membusuk dan dihancurkan, dan tubuh orang suci yang agung pasti akan sama. Jika dia telah mengalami transformasi tubuh, maka tubuh jasmani yang tak tertandingi itu. Mereka semua tertegun, dan firasat tidak menyenangkan muncul di hati mereka. Ye Fan mengeluarkan gulungan kuno itu dan dengan hati-hati membandingkannya. Setelah membacanya dengan cermat, dia tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Karakter Sing dari 9 rahasia sebenarnya menunjuk ke lokasi peti mati kuno ini. Apakah kita akan membuka toko? Dia merasa ngeri. Jika mereka memprovokasi beberapa mayat kuno dengan tubuh orang suci yang hebat, ada kemungkinan mereka semua akan terbunuh di sini. Sial, si botak terkutuk itu dan penggembala sapi tua itu juga pernah datang ke sini sebelumnya. Ada jejak mereka di sini. Anjing hitam besar itu mengutuk dengan marah. Di samping peti mati kuno itu, ada 2 lempengan batu yang meninggalkan kata-kata peringatan. Selain itu, ada juga 2 bagan langit berbintang raksasa. Mereka tampaknya telah meramalkan sesuatu di sini. Mereka sangat padat, dan tanahnya dipenuhi dengan bintang-bintang. Di setiap bagan langit berbintang, ada garis tipis yang hampir tidak terlihat, dan itu menunjuk ke kedalaman langit berbintang. Hal ini menyebabkan sebuah pemikiran muncul dalam benak Ye Fan. Mungkinkah ada jalan kuno di langit berbintang? Chapter 497 membuka peti mati untuk mendapatkan rahasia. Kedua bagan bintang itu sangat besar. Mereka tidak diukir di atas lempengan batu, tetapi di atas tanah batu. Ini adalah deduksi yang sangat teliti. Keduanya diukir hanya beberapa ratus tahun terpisah, tetapi jelas bukan dari era yang sama. Memang bisa dibedakan, tetapi mungkin keduanya terbentuk lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan ratusan ribu tahun, 2000 tahun tidak terlalu menakutkan, tetapi itu juga merupakan zaman Qin awal, yang dapat dianggap sebagai periode yang sangat kuno. Para penguasa ilahi di wilayah Tandus Timur mungkin hanya bisa hidup sampai usia ini.
Lebih lama lagi dan mereka akan kembali ke bumi. Sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Apa yang sedang dikembangkan oleh penggembala sapi tua ini? Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Anjing hitam besar itu menatap salah satu grafik dan merenung untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak bisa memahaminya. Hanya mata si anjing gila yang menatap dalam-dalam, dan dia terpesona. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa kedua grafik itu berkembang di kedalaman matanya dan tercetak di benaknya. Ye Fan punya ide. Dia juga menanamkan kedua grafik bintang itu dalam pikirannya. Ini mungkin jalan pulang baginya. Dua naga kecil sedang berenang. Nan-nan kecil menunjuk pada dua garis tipis di bagan bintang. Penglihatannya sangat istimewa, dan dia bisa melihat dua garis tipis itu berevolusi, berkelok-kelok dan meregang. Meskipun Ye Fan memiliki mata ilahi, masih butuh waktu lama baginya untuk melihatnya dengan jelas, dan kemudian dia menanamkannya di benaknya tanpa kesalahan. Di masa depan, jika dia tidak bisa kembali ke sisi lain galaksi dari altar lima warna di tanah kuno terlarang, dia berencana untuk membiarkan Kaisar Hitam mengukir pola dao yang paling rumit dan menyeberang sedikit demi sedikit. Abaikan penggembala sapi tua dan pria botak dengan benjolan besar di kepalanya. Mari kita pikirkan cara untuk mendapatkan formula Sing, gumam anjing hitam besar itu. Dia benar-benar tidak menyukai keduanya. Saya sangat berharap suatu hari nanti ketika Anda bertemu dengan mereka, Anda juga bisa memanggil mereka seperti ini, kata Ye Fan sambil tersenyum. Dia memiliki perasaan campur aduk. Ini adalah dua orang bijak besar dari bumi kuno yang seharusnya menghilang seiring berjalannya waktu, tetapi mereka sebenarnya terkait dengan kultivasi. Oleh gila itu berjalan mengelilingi peti mati kuno dengan cemberut yang dalam. Bahkan seseorang sekuat dia tidak membuka peti mati itu, seolah-olah dia takut. Rambut hijau itu sangat panjang, tumbuh melalui celah-celah peti mati batu dan menutupi seluruh peti mati. Warnanya hijau berminyak, dan jika tidak diperhatikan dengan seksama, rambut itu akan terlihat seperti lumut. Apakah ini benar-benar mayat dari orang suci yang sempurna? Siapa yang mengukir sarkofagus untuknya? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Wosh! Oleh gila, yang diukir dalam kehampaan, menampilkan teknik langkah merak. Tidak ada metode khusus, hanya diagram dao yang mendalam yang mencakup semuanya. Dia mencoba mengaktifkannya dengan rumus Sing. Melihat ini, Ye Fan juga mulai mengaktifkan benih bodi di tangannya. Gerakannya lambat tapi serius. Bang! Suara ringan tiba-tiba terdengar dari peti mati kuno, mengejutkan semua orang. Itu karena niat membunuh yang sangat kuat meluap, seolah-olah beberapa makhluk kuno terbangun. Rambut hijau pada peti mati batu mulai bergetar hebat, dan rasa dingin yang menusuk tulang terpancar darinya. Seolah-olah ada ribuan cakar hantu yang sedang berjuang. Sedikit demi sedikit, ia menjulur ke arah mereka. Tempat ini terlalu aneh. Kabut itu semakin tebal dan tebal. Mereka merasa bahwa semua ini diciptakan oleh peti mati kuno, dan kabut itu tampak keluar dari celah-celah peti mati. Tiba-tiba, tutup peti mati berguncang, memancarkan seberkas cahaya yang melesat ke angkasa. Cahaya itu membuyarkan kabut, dan sebuah diagram dao muncul. 9 rahasia. Rumus Sing telah keluar dari peti mati. Mereka berdua terkejut dan sangat gembira. Setelah begitu banyak bahaya, mereka datang ke sini untuk mencari 9 rahasia formula Sing, dan sekarang mereka akhirnya melihatnya. Sekilas, Ye Fan yakin bahwa ini pasti formula Sing, dan memiliki banyak kesamaan dengan teknik gerakan yang dia kembangkan. Teknik legendaris tertinggi. Setelah dikuasai, dunia akan menjadi milikku, dan tidak akan ada jalan yang tidak bisa diambil. Bagus, kita harus memahaminya. Tidak ada yang tidak bersemangat. Mereka semua menggunakan indera spiritual mereka yang kuat untuk menangkap diagram dao, takut kehilangan sesuatu. Tidak, itu terlalu buram. Itu telah keluar dari peti mati, dan 9 rahasia yang sebenarnya ada di dalam peti mati. Setelah mengamati dengan seksama, mereka menemukan kebenaran yang tak berdaya ini. Hati mereka tenggelam. Pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam peti mati itu, dan tidak baik bagi mereka untuk membukanya. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah sampai sejauh ini. Apa kita masih harus mundur? Sayang kecil, bisakah kamu melihatnya dengan jelas? Ye Fan berjongkok dan bertanya pada gadis kecil itu. Crazy, Oleh tidak bergerak seolah-olah dia telah membatu. Matanya yang kosong memancarkan untaian cahaya perak yang terhubung dengan diagram dao. Namun, jelas terlihat bahwa diagram dao itu tidak lengkap, dan terhalang oleh sesuatu di dalam peti mati. Cahaya perak dari matanya tidak bisa terhubung sepenuhnya.
Puncaknya sangat datar, dan kaisar-kaisar agung kuno tidak meletakkan pola susunan apapun di sekitar peti mati. Kelompok itu berjalan mondar-mandir, merasa sangat tidak berdaya. Bang! Peti mati kuno itu berguncang lagi, dan niat membunuh yang tak tertandingi meluap. Seolah-olah musim dingin telah tiba, dan seolah-olah 100.000 mil membeku dan jutaan mil tertutup salju. Benih bodi di tangan Ye Fan sangat panas. Dia dengan sungguh-sungguh mempelajari diagram Dao, membuang semua pikiran yang mengganggu. Bagaimanapun, dengan Crazy Ole di sini, dia tidak peduli tentang hal lain. Bahkan jika itu tidak lengkap, dia harus benar-benar memahaminya. Jika tidak, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Fan berhenti dan terbangun dari kehampaan. Pada saat ini, Crazy Ole sedang berjalan di sekitar peti mati kuno, bersiap untuk membukanya. Anjing hitam besar dan Li Heishui ada di sampingnya. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka bersembunyi sangat jauh karena takut melepaskan Raja Iblis. Crazy Ole berjalan mengelilingi peti mati 9 kali, seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu. Kemudian, matanya memancarkan untaian cahaya perak. Dia berhenti di lapangan, melambaikan lengan bajunya, dan dengan sebuah ledakan, semua rambut hijau hancur. Dia akhirnya bergerak. Dia akan secara resmi membuka peti mati kuno dan melihat diagram Dao 9 esoterik yang legendaris. Saat rambut hijau di luar peti mati berubah menjadi abu, peti mati kuno itu berguncang dengan keras, seolah-olah monster raksasa akan keluar. Aura menakutkan yang dipancarkannya membuat seluruh gunung berguncang. Di daerah ini, ada lebih dari 50 gunung yang berdiri berdampingan. Pada saat ini, semuanya berguncang seakan-akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Batu-batu besar terus berguling ke bawah. Terutama gunung ini. Jika bukan karena pola formasi Kaisar Agung, mungkin gunung ini sudah runtuh. Ada aura yang tak terlukiskan melonjak. Pada saat ini, rune formasi yang diukir oleh Raja Bela Diri Wu Xi menunjukkan kemampuan mistis. Benang tipis memanjang dari segala arah dan saling terkait satu sama lain. Meskipun tidak ada pola yang diukir di puncak gunung ini, namun ini adalah tempat bimbingan. Semua benang dipandu ke peti mati kuno, mengikatnya. Kalian semua, mundur. Si gila berteriak. Pada titik ini, dia harus membuka peti mati dan mendapatkan 9 diagram Dao esoterik. Mereka terus mundur. Crazy Ole meraung seperti naga dan harimau, suaranya bergema hingga ratusan mil. Dia melambaikan lengan bajunya, dan dengan sebuah ledakan, tutup peti mati itu terlempar, jatuh di puncak gunung. Boom! Aura pembunuh yang sangat suram mengalir keluar. Kabut hitam mengepul dan menenggelamkan tempat ini sepenuhnya. Benar saja, semua kabut itu berasal dari peti mati kuno. Li Heishui dan Kaisar Hitam tidak bergerak. Di bawah aura pembunuh semacam ini, mereka bahkan tidak bisa berbicara. Mereka benar-benar terikat, dan tubuh mereka hampir hancur. Puluhan ribu benang terjalin. Pola formasi yang diukir oleh Kaisar Agung Wu Xi berhasil. Sebuah layar cahaya yang menyala muncul, menutupi peti mati kuno. Pada saat yang sama, daftar pendewaan di lereng gunung memancarkan cahaya keemasan, turun dan menstabilkan peti mati kuno yang gelisah. Baru setelah itu aura pembunuh surut seperti air pasang. Jika tidak, Ye Fan dan yang lainnya tidak akan mampu menahannya. Aura pembunuh saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh dan jiwa seseorang. Dalam waktu sesingkat itu sudah mengambil setengah hidupku. Li Heishui lemah, dan tubuhnya retak. Dia mengambil mata air ilahi dari Ye Fan dan meminumnya. Rambut hitam di tubuh anjing hitam besar itu hampir rontok. Tadi, dia mengutuk orang karena botak, dan sekarang dia hampir botak. Dia mengutuk lagi dan lagi, berkata, bahkan ini adalah pembalasan. Sialan. Ye Fan baik-baik saja, terutama karena kekuatan fisiknya yang tak tertandingi. Nan-nan kecil, yang dilindungi oleh mereka di tengah, juga baik-baik saja. Gadis kecil itu melihat ke kiri dan ke kanan seperti bayi yang penasaran. Tidak jauh dari situ, Dao besar menekan langit. Sebuah diagram Dao terbentang di kehampaan. Itu sangat jelas, seolah-olah 9 surga telah turun. Itu membuat orang merasakan penghormatan yang tulus dan ingin berlutut di tanah. 9 rahasia. Kesempatan itu ada di depan kita. Apakah kita bisa memahaminya atau tidak, itu akan tergantung pada keberuntungan kita sendiri. Mereka dengan cepat bergegas maju dan duduk bersila di tanah. Mereka mengamati diagram Dao di langit dan mulai memahaminya dengan serius. Adapun apa yang ada di dalam peti mati kuno yang terbuka, mereka tidak peduli sama sekali. Tidak ada yang lebih penting daripada memahami 9 rahasia.
Semuanya diurus oleh orang gila tua itu. Anjing hitam besar itu bahkan lebih cemas. Dia mengumpat dan berkata, sial, ini adalah teknik rahasia tertinggi yang diciptakan untuk makhluk berkaki dua. Kaisar ini tidak bisa memahaminya kecuali aku berubah menjadi manusia. Sial, kaisar ini akan menentang langit. Aku harus mengolahnya. Anjing hitam besar itu memang menentang surga. Dia berdiri di tanah seperti manusia dan berteriak, tidak ada teknik suci yang tidak bisa dipelajari oleh kaisar ini. Saya tidak percaya. Sial, bahkan ini bisa dilakukan. Li Heishui tercengang. Kemudian, kepercayaan dirinya berlipat ganda. Bahkan seekor anjing pun bisa melintasi batas-batas spesiesnya untuk mengembangkan teknik ini. Apa yang harus dia takutkan? Dia mengambil beberapa daun teh pencerahan dan segera mulai memahaminya. Orang gila tua itu tidak bergerak seolah-olah dia membatu. Dia menatap diagram 9 dao rahasia. Tubuhnya akan berubah menjadi diagram kuno. Itu sangat misterius. Ye Fan terkejut. 9 teknik karakter Sing rahasia tidak terduga. Teknik langkah merak hanyalah salah satu sudutnya, sebagian kecil saja. Tidak heran saya bisa melangkah ke domain waktu setelah memahaminya. Itu memang misterius dan tak terduga. Saya mungkin perlu mengembangkannya selama sisa hidup saya. Dia diam-diam memahami, menggenggam benih bodi di tangannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka diam-diam memahami dan mengabdikan diri untuk itu. Tanpa diragukan lagi, hasil panen orang gila tua itu adalah yang terbesar. Setelah sekian lama, dia menarik pandangannya dan memejamkan mata. Dia tidak lagi melihat diagram Dao dan mulai mengembangkannya dalam pikirannya. Anjing hitam besar itu adalah yang paling gelisah. Dia berdiri dan berteriak bahwa dia ingin menentang langit. Saat dia memahami 9 rahasia, dia berlari-lari seperti manusia. Namun, pemahamannya sangat tinggi. Dia menjadi semakin cepat dan semakin cepat. Pada akhirnya, dia hampir berubah menjadi bayangan hitam. Dia sangat sombong. Semua bulu hitam di tubuhnya rontok. Saat dia berlari sambil telanjang, dia berteriak, sial, untuk mempelajari teknik karakter Sing, saya akan berlari dengan 2 kaki di masa depan. Aku akan menentang langit. Li Heishui terstimulasi. Dia berkonsentrasi dan memahaminya. Bahkan seekor anjing pun bisa mengolahnya. Bagaimana mungkin dia, seorang pria dengan 2 kaki, bisa menanggungnya? Bukannya dia tidak memiliki pemahaman yang cukup. Hanya saja teknik ini tidak cocok untuk dia kembangkan. Namun, dia sangat terstimulasi dan mendapatkan banyak hal. Alisnya yang berkerut berangsur-angsur mengendur. Nan-nan kecil juga mengamati dengan rasa ingin tahu. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan tangan. Dia mengambil langkah maju dan menghilang dari tempatnya. Ini membangunkan semua orang. Nan-nan kecil muncul di dinding peti mati. Dia sangat ketakutan dan menangis. Dia menunduk tak berdaya. Si kecil tidak melakukan kesalahan apapun. Dengan berlinang air mata, dia berkata, saya hanya mencoba. Hal ini membuat Li Heishui benar-benar terdiam. Dia menatap langit dan menghela napas. Saya tidak bisa mengatakan bahwa pemahaman saya adalah yang terbaik di antara teman-teman saya, tetapi itu juga yang terbaik. Saya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seekor anjing. Bagaimana saya bisa melampaui Nan-nan kecil yang berusia 2 tahun? Mungkinkah 9 rahasia itu benar-benar tidak cocok untuk saya kembangkan? Ye Fan dan yang lainnya buru-buru datang ke peti mati. Mereka mengambil Nan-nan kecil dan bersiap untuk menurunkannya. Pada akhirnya, mereka secara tidak sengaja melihat pemandangan di dalam peti mati. Mereka merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Di dalam peti mati batu itu, ada setengah genangan darah di bagian bawahnya. Warnanya terang dan menyilaukan. Seolah-olah darah itu baru saja mengalir keluar dari tubuh manusia. Ada mayat seorang pria tua di dalamnya, mengambang di atas darah. Tubuhnya abadi. Dia memegang tongkat emas di tangannya. Ada niat membunuh yang tak tertandingi yang meluap darinya. Itu secara praktis mampu menembus jiwa seseorang. Astaga, apakah ini fisik suci? Sudah mati selama ratusan ribu tahun, tapi masih belum membusuk. Itu hidup dan seperti hidup. Li Heishui terkejut. Mengapa niat membunuh orang ini begitu kuat? Seolah-olah dia telah membantai jutaan nyawa sebelumnya. Ye Fan berseru kaget. Ini seharusnya adalah penguasa Istana Bintang. Dia adalah orang bijak kuno. Anjing hitam besar itu sangat terkejut sampai dia hampir jatuh. Bukankah 2 orang bijak tua dari Istana Bintang terbunuh? Mengapa hanya ada 1 di sini? Ye Fan bingung. Dia pernah mendengar anjing hitam besar itu membicarakan hal ini secara rinci sebelumnya. Dikabarkan bahwa masa hidupnya telah berakhir, dan dia telah terbunuh dalam pertempuran terakhir.
Siapa sangka dia secara pribadi melarikan diri ke tebing suci dengan mantra karakter Sing 9 rahasia, dan mati di sini. Anjing hitam besar itu terkejut. Gumpalan niat membunuh merembes keluar dari tongkat kuno emas, dan seluruh tebing suci hampir membeku. Seolah-olah seluruh tebing suci telah berubah menjadi neraka. Tanpa ragu, ini adalah tongkat tertinggi pengadilan surgawi. Di masa lalu, pengadilan surgawi memegang tongkat kerajaan, dan hampir bisa memerintah seluruh dunia, kata anjing hitam besar itu sambil menghela nafas. Sudah waktunya untuk melihat cahaya matahari lagi. Biarkan dia bersinar lagi. Ye Fan berkata dengan keras. Lehernya terpelintir dan patah. Kata anjing hitam besar itu terkejut. Dia baru saja merencanakan sesuatu yang buruk. Mayat seorang bijak adalah harta karun, dan dia ingin menariknya keluar dan memurnikannya. Namun, sekarang dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Leher orang bijak kuno ini terpelintir dan patah. Ada sidik jari yang jelas, dan ada beberapa rambut hijau di atasnya. Nan-nan kecil takut. Nan-nan kecil membenamkan kepalanya di pelukan Ye Fan, tidak berani melihat ke bawah. Dia berkata dengan suara kecil, ada seorang pria yang terbaring di genangan darah, dan tubuhnya ditutupi dengan rambut hijau. Tubuh orang suci tingkat lanjut. Mereka semua tertegun. Fisik orang suci dari tingkat lanjut telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, tetapi telah memelintir leher seorang bijak tua. Hal ini membuat hati mereka bergetar. Diam-diam, orang gila itu juga berdiri di atas peti mati batu. Matanya bisa melihat semuanya, dan dia menatap sosok buram di genangan darah. Percikan. Di bawah orang bijak kuno, penguasa istana surgawi, kolam darah beriak dengan keras. Splash. Cakar hijau besar, ditutupi dengan rambut mayat, terulur. N. Chapter 498 Ajaran Tubuh Suci Dacheng. Hua. Cakar yang menakutkan sebesar pengki mengulurkan tangan. Cakar itu ditutupi oleh rambut mayat dan meneteskan darah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan, membuat bulu kuduk merinding. Pupil mata orang gila tua itu bersinar dengan cahaya perak. Untaian cahaya perak melesat keluar seperti naga perak ke arah tangan hijau. Zeng. Ini adalah teknik dari orang suci. Pegunungan yang tak berujung akan berubah menjadi abu, tapi cahaya perak tidak bisa menghancurkan cakarnya. Percikan api yang menyilaukan terbang ke segala arah. Seolah-olah cakar itu telah menghantam besi ilahi. Cakar itu perlahan-lahan menggapai ke atas seperti cakar hantu yang tak terbendung. Bukankah dia sudah mati? Apakah dia menjadi orang suci yang sudah menjadi mayat? Li Heishui dan yang lainnya dengan cepat mundur ke belakang si tua gila. Di dalam peti mati hitam sepanjang 1000 kaki, ada setengah genangan darah. Warnanya merah terang dan menyihir. Cakar rambut mayat hijau tiba-tiba mengulurkan tangan, tampak aneh dan menakutkan. Tubuh orang suci kuno itu tidak membusuk dan melayang di udara. Namun, kepalanya telah terpelintir. Pada saat ini, itu bahkan lebih mengerikan jika dibandingkan dengan cakar raksasa. Bahkan master tak terkalahkan dari Istana Bintang telah dicekik sampai mati. Bagaimana mungkin orang tidak ketakutan? Semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rumah es dan nafas mereka berhenti. Aura yang dipancarkan oleh peti mati kuno itu sangat menindas. Tidak hanya ada niat membunuh yang mengerikan, ada juga tekanan tak berujung yang bisa menghancurkan pikiran seseorang. Itu seberat gunung. Duo. Orang tua gila itu berteriak. Tangannya bergerak. Ini adalah pertama kalinya dia begitu serius. Dia menunjukkan teknik tertinggi dari seorang suci. Sejumlah naga kecil sepanjang kaki berenang di antara telapak tangan dan jari-jarinya. Itu adalah coretan-coretan dari pola-pola bawaan. Dia sedang mengeluarkan dao agung tertinggi. Kabut yang kacau mengalir dan diagram dao itu misterius dan tak terduga. Tangannya bergerak, menciptakan suara guntur. Kemudian, tanah, api, angin, dan air melonjak seolah-olah dunia sedang diciptakan. Bang! Sebuah diagram dao muncul. Diagram itu dipenuhi dengan aura awal yang absolut. Seolah-olah dao besar dunia baru saja terbentuk dan dipenjara olehnya. Tekanan tak terbatas menyebar. Pada saat ini, seluruh tebing suci dan 50 gunung hitam bergetar. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Orang tua gila itu berteriak. Dia mengangkat tangannya dan menekan ke bawah. Diagram dao raksasa terjepit di antara jari-jarinya dan melesat masuk ke dalam peti mati kuno. Boom! Kekuatan abadi tertinggi menyembur keluar, memancar ke setiap sudut tebing Sein. Rune kuno yang ditinggalkan oleh kaisar kuno tidak menghalanginya sama sekali. Sebaliknya, mereka memancarkan sinar cahaya yang gemilang, membantu menyegel peti mati. Gemuruh. Lebih dari 50 gunung hitam terputus dari gunung abadi. Pada saat ini,
mereka semua bergetar dan hampir runtuh. Plop! Akhirnya, tangan berbulu itu ditekan oleh diagram Dao. Tangan itu jatuh ke dalam genangan darah, memercikkan banyak darah dan menyebabkan kekosongan dimusnahkan. Ekspresi semua orang berubah. Jika itu mendarat di tubuh seseorang, mereka pasti akan mati. Lebih dari 100.000 tahun telah berlalu, namun darah di dalam peti mati itu masih begitu menakutkan. Setetes darah saja sudah cukup untuk membunuh seorang ahli. Pola yang dibentuk oleh rune Conate menutupi seluruh area, menyegel genangan darah. Bahkan penguasa Istana Langit ditekan di bawahnya. Sayang sekali tongkat pembunuh tertinggi juga tersegel di kolam darah. Li Heishui merasa menyesal. Metode Sein saat ini sangat menantang. Anjing hitam besar itu berseru. Dia sudah bersiap untuk yang terburuk, tapi dia tidak menyangka orang gila tua itu akan menyegel cakar hantu itu. Mereka menjauhkan diri dari peti mati kuno dan mulai menganalisis 9 diagram Dao rahasia di udara lagi, mempelajarinya dengan hati-hati. Ye Fan memegang biji bodi di tangannya dan mempelajarinya dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa diagram Dao memiliki total 9 lapisan. Dia sangat terkejut. Tidak heran ada seorang suci kuno yang mengkonsumsi obat dewa abadi dan hidup 2 kehidupan sebelum dia mengembangkan dimensi waktu ke tingkat yang ekstrim. Itu memiliki kemampuan untuk mencuri kekayaan langit dan bumi, dan itu membutuhkan beberapa kehidupan untuk memahaminya sepenuhnya. Itu tidak sesederhana menggenggamnya sekali saja. Namun, jika itu hanya masalah kecepatan, itu tidak akan memakan waktu lama. Kultivasi para orang suci kuno itu telah naik ke dimensi dewa. Pikiran Ye Fan kosong. Dia tahu bahwa dia pasti tidak dapat memahaminya dalam waktu singkat, jadi dia menggunakan benih bodi untuk memahami Dao dan mengukir 9 lapisan dimensi di dalam hatinya. Selain dia, anjing hitam besar dan Li Heishui tidak bisa melakukannya. Diagram Dao itu kabur, dan sulit untuk dipahami sepenuhnya. Anjing hitam besar itu berteriak, "Saya jenius. Saya bisa mencetak 4 diagram dalam waktu yang singkat. Saya ingin menentang tatanan alam." Dia berdiri dan berteriak bahwa dia akan menentang tatanan alam. Dia berlari dengan kedua kakinya, berlari di atas tebing Sein. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Anjing terkutuk ini terlalu aneh. Li Heishui sangat marah. Dia mencoba yang terbaik, tapi dia hanya bisa mencetak 2 diagram. Apakah dia bisa memahaminya atau tidak, itu masalah lain. Pada akhirnya, dia melihat seekor anjing besar berlarian dengan 2 kaki, menirunya. Hal ini benar-benar membuatnya merasa marah. Awan gelap terasa berat dan akan turun. Ada aura misterius yang menyebar, membuat seluruh gunung hitam menjadi sedikit aneh. Orang gila tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dengan kibasan lengan bajunya, tutup peti mati batu sepanjang 300 meter itu terbang ke atas, menekan peti mati kuno itu, dan menutup kembali. Kemudian, mereka duduk bersila di atas tebing Sein, semuanya menutup mata dan tidak berbicara. Mereka semua memahami Dao mereka sendiri. Bahkan anjing hitam besar yang paling gelisah pun menjadi tenang. Retak. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, peti mati kuno itu tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Tutup peti mati bergeser dari posisinya, dan cakar besar berwarna hijau tua mengulurkan tangan. Mereka semua membuka mata mereka, dan mereka semua ketakutan. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh dewa iblis tertinggi. Setiap inci dari daging dan darah mereka bergejolak, tidak mendengarkan perintah mereka sendiri. Sudah keluar. Nan-nan kecil hampir menangis. Dia bersembunyi di belakang Ye Fan. Bang! Tutup peti mati jatuh dengan keras ke tanah, dan sesosok tubuh yang megah dan tinggi keluar dari peti mati kuno. Matanya setajam pisau. Apa? Mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka hal itu terjadi begitu tiba-tiba. Mayat dari tubuh orang suci kelas 2 keluar. Dia berdiri tegak dan lurus, 2 atau 3 kepala lebih tinggi dari orang biasa. Dia seperti dewa iblis abadi, memandang rendah orang-orang biasa, memerintah atas pasang surutnya bumi. Waktu tidak dapat menghapusnya, dan dia akan hidup selamanya. Sepasang matanya sangat menakutkan, dan orang tidak bisa menatapnya secara langsung. Rambutnya yang tebal dan berdarah menempel bersama, dan ada kekuatan abadi yang mengalir melaluinya. Tubuhnya ditutupi dengan rambut mayat yang lebat, dan auranya begitu menindas sehingga bisa menghancurkan pikiran orang. Ini adalah fisik orang suci kelas 2. Li Heishui dan yang lainnya tidak bisa bergerak, dan mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Tekanan yang luar biasa dan aura yang menakutkan hampir membuat mereka pingsan. Orang gila tua itu berdiri. Dia juga tinggi dan agung. Matanya seperti naga perak, menatap tubuh iblis menakutkan di depannya, menghadapinya. Bang!
Bang! Mayat kuno yang tinggi itu berjalan maju selangkah demi selangkah. Matanya menakutkan, seperti dua lampu ilahi, memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Rambut hitam orang gila tua itu menari-nari dengan liar, dan auranya naik dengan tiba-tiba. Dia juga melangkah maju, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia akan melawan mayat orang suci kuno ini. Ini buruk. Dia telah diambil alih oleh makhluk kuno. Tubuhnya tak tertandingi, dan dia bisa menyapu bersih dunia. Anjing hitam besar itu berpikiran buruk. Tiba-tiba, tubuh iblis yang agung itu berhenti, dan tidak terus maju. Dia menatap Yevan, matanya tidak berkedip, dan dua berkas cahaya ilahi hampir terhubung dengan tubuh Yevan. Boom! Darah emas di sekujur tubuh Yevan tiba-tiba mendidih. Dia menemukan bahwa dia bisa bergerak, dan tiba-tiba berdiri, seluruh tubuhnya melonjak dengan energi. Tubuhnya seperti lapisan 7 warna, jernih dan tanpa celah. Darah emas mengalir keluar, menyilaukan, dan darah orang suci melonjak seperti sungai besar, mengalir dengan cepat. Tubuhnya bergemuruh seperti guntur. Ada reaksi antara tubuh orang suci. Teratai hijau di laut reinkarnasi Yevan bersinar dengan cahaya hijau cemerlang, dikelilingi oleh kabut yang kacau, dan tiba-tiba bergegas keluar, terbang menuju tubuh orang suci kelas 2. Swoosh! Lampu hijau menyala, dan teratai hijau berdaun 3 menghilang di laut reinkarnasi tubuh suci kelas 2, menghilang tanpa jejak. Nan-nan kecil berteriak kaget, menarik-narik sudut pakaiannya dengan gugup. Li Heishui juga tercengang, dan tidak bisa berbicara. Yevan pernah mengalami ini sekali, jadi dia tidak takut. Dia menenangkan pikirannya dan fokus, merasakan dengan hati-hati. Mungkin ini adalah kesempatan besar. Indera ilahinya sepertinya terbagi menjadi 2, satu bagian di tubuhnya, dan yang lainnya memasuki laut reinkarnasi tubuh orang suci kelas 2. Pada saat ini, Yevan sangat terkejut. Pikirannya terbenam dalam teratai hijau, dan dia memasuki laut reinkarnasi tubuh suci kelas 2. Dia melihat betapa lautan itu. Sebagai perbandingan, lautan kepahitan emasnya hanyalah sebuah danau kecil, atau bahkan genangan air kecil. Itu jauh dari tubuh orang suci kelas 2. Apakah ini perwujudan dari tubuh suci kelas 2 yang tak terkalahkan? Yevan benar-benar tercengang. Berapa lama seseorang harus berkultivasi untuk mengumpulkan kekuatan ilahi yang begitu besar? Meskipun hampir mengering, itu masih tak tertandingi di dunia. Tidak heran itu bisa bersaing dengan kaisar kuno yang agung. Terakhir kali, Yevan memperoleh metode rahasia dari tubuh orang suci kelas 2. Sekarang, dia memiliki lebih banyak harapan, jadi dia dengan sungguh-sungguh menyimpulkan dan mencarinya. Boom! Laut reinkarnasi dari tubuh suci kelas 2 akhirnya pulih. Lautan emas yang tak berujung akan menghancurkan langit dan bumi. Itu naik ke langit, dan teratai hijau bergoyang-goyang di dalamnya. Di dunia luar, Li Heishui dan yang lainnya terkejut. Tubuh orang suci kelas 2 meledak dengan cahaya keemasan, dan gunung-gunung yang tak berujung retak. Area manapun tanpa perlindungan pola formasi kaisar kuno agung berubah menjadi bubuk tanpa suara. Tebing suci dilindungi oleh Investiture of the Gods, dan itu dipertahankan tanpa cedera. Crazy, Ole mengungkapkan ekspresi serius yang tak tertandingi. Dia memancarkan cahaya ilahi untuk melindungi nan-nan kecil dan yang lainnya, dan layar cahaya yang tidak bisa ditembus disangga. Tubuh orang suci kelas 2 terlalu menakutkan. Sudah mati selama bertahun-tahun, tapi masih bisa memancarkan fluktuasi yang begitu mengerikan. Mereka tahu bahwa ini hanyalah puncak gunung es. Mustahil untuk benar-benar menampilkan kekuatan suci tertinggi dari tubuh orang suci kelas 2. Di lautan kepahitan keemasan yang luas, Yevan menemukan lintasan kekuatan ilahi. Dia melihat metode rahasia yang serupa. Itu adalah diagram Dao yang tak tertandingi. Itu berubah menjadi gulungan kuno tanpa batas yang mengalir dengan energi misterius. Kekacauan primitif yang tak berujung melonjak di dalamnya. Dia langsung tertarik. Ini adalah metode suci untuk mengembangkan satu alam rahasia. Itu sangat mirip dengan metode yang dia dapatkan sebelumnya. Ada lebih banyak perubahan, dan itu bahkan lebih dalam. Yevan terkejut. Ini hanyalah metode rahasia yang dibuat untuk tubuh orang suci. Jika digabungkan dengan kitab suci kuno, seseorang dapat terus-menerus menyimpulkan dan mengembangkan satu alam rahasia secara ekstrim. Ini adalah metode kuno yang sempurna. Yang saya peroleh terakhir kali bukanlah metode rahasia tunggal yang sempurna. Yevan tiba-tiba mengerti. Pada saat yang sama, dia sangat bersemangat dan bahagia. Yevan benar-benar membenamkan dirinya di dalamnya. Dia secara bertahap menjelajahi dan mengukir diagram Dao yang sempurna. Pada akhirnya, dia memasuki istana Dao dan terus menjelajah. Sama.
Dia kagum. Teknik rahasia semacam ini cocok untuk setiap alam rahasia dan dapat digunakan sebagai metode tambahan. Laut reinkarnasi tubuh suci kelas 2, Istana Dao, 4 ekstrim, alam rahasia transformasi naga, dan lainnya semuanya dikembangkan dengan teknik rahasia ini. Ini hebat. Ye Fan tahu bahwa ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Itu adalah metode rahasia yang tak tertandingi yang akan memungkinkannya untuk maju ke domain yang tak tertandingi di masa depan. Dia merasa bahwa ini harus menjadi teknik rahasia tambahan yang unik untuk tubuh orang suci. Itu sangat penting baginya dan nilainya tak terukur. Semakin Ye Fan menjelajah, semakin dia terkejut. Tubuh suci kelas 2 benar-benar mengembangkan setiap alam rahasia secara ekstrim. Sungguh mengejutkan. Orang-orang kuno berspesialisasi dalam satu alam rahasia dan mencapai alam ekstrim. Ini sudah merupakan pencapaian yang mengejutkan dunia dan tak terkalahkan. Tubuh suci kelas 2 sebenarnya berspesialisasi dalam setiap alam rahasia. Tidak heran kekuatan tempurnya tak tertandingi dan bisa bersaing dengan kaisar kuno. Setelah mencapai puncak, dia harus berspesialisasi dalam setiap alam rahasia. Chapter 499 Taoisme Mayat Hidup. Tubuh orang suci penyempurna yang agung bersinar dengan cahaya tak terbatas. Untaian cahaya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Banyak gunung-gunung yang runtuh. Selain daerah yang dilindungi oleh pola formasi kaisar kuno, daerah lainnya hampir menjadi gurun yang tandus. Beberapa gunung yang berwarna hitam bahkan telah berubah menjadi bubuk. Ini adalah kekuatan suci yang tak tertandingi. Hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Itu bukan serangan yang disengaja, tetapi hanya bagian dari kekuatan ilahi yang melonjak secara alami. Ye Fan terkejut. Jika dia bisa memasuki tubuh ini, siapa yang akan dia takuti di dunia ini? Dia bahkan tidak perlu takut pada para ahli tak tertandingi yang keluar dari istana kuno dinasti pembunuh kuno. Dia sangat terkejut. Ini hanyalah sisa kekuatan ilahi dari tubuh orang suci penyempurna yang agung. Jika itu berada di puncaknya, betapa menakutkannya kekuatan tempurnya. Mungkin, itu benar-benar bisa menghancurkan dunia ini dengan tangan kosong. Ye Fan dengan hati-hati menjelajahi dan sepenuhnya mencetak teknik rahasia yang sempurna. Hatinya melonjak. Ini akan menjadi dukungan yang kuat baginya untuk memasuki domain tertinggi di masa depan. Dentang. Dia melambaikan tangannya dan tongkat kuno emas di dalam peti mati batu ditarik keluar. Kekuatan ilahi melonjak. Dia merasa bahwa dia bisa memilih bintang dan bulan. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Pada saat ini, dia memasuki tubuh orang suci penyempurna yang agung dan hampir mengira itu adalah tubuhnya sendiri. Dia bisa menggerakkannya sesuka hati tanpa merasa canggung. Jika saya bisa mengambilnya, saya akan langsung meratakan dunia dan neraka. Ye Fan sangat bersemangat. Meskipun tubuh orang suci yang sempurna tidak dapat dibandingkan dengan saat berada di puncaknya, ia masih memiliki kekuatan tempur yang cukup dan tidak dapat diukur. Pada saat ini, dia memegang tongkat emas di tangannya dan memiliki kekuatan tempur untuk meremehkan dunia. Aura pembunuhnya mencapai awan. Dia merasa bahwa dia benar-benar bisa meratakan tebing suci ini. Tongkat tertinggi dari pengadilan surgawi terasa dingin dan menindas. Tongkat itu telah ternoda oleh darah jutaan makhluk. Pada saat ini, untaian kecemerlangan mengalir keluar seolah-olah neraka telah terbuka. Wosh! Tiba-tiba, Ye Fan terjepit keluar dari mayat oleh kekuatan aneh. Tongkat pembunuh tertinggi jatuh ke tanah dengan suara yang tajam. Teratai hijau membungkus kesadaran ilahi dan kembali ke tubuhnya dalam sekejap. Itu dilindungi oleh gila dalam layar cahaya saat ia menghadapi tubuh Santo penyempurna yang hebat. Meskipun ditutupi dengan rambut mayat, itu tidak masalah. Ini adalah senjata humanoid yang tak terkalahkan. Anjing hitam besar itu tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Sayangnya, Ye Fan akhirnya terpaksa keluar dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Crazy, Ole mengerutkan kening dan berkata, jangan sentuh dia. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan di tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan ilahi dari tubuh suci kelas 1 ditarik kembali. Matanya berubah menjadi hijau, dan rambut mayat di tubuhnya tumbuh dengan gila. Dia tampak lebih menakutkan. Keturunan saya. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, mengeluarkan jenis suara ini, bergema dan kuat, seolah-olah logam dan batu saling bergesekan. Matanya menyala dengan cahaya ilahi saat dia menatap Ye Fan tanpa berkedip. Dia berkata, bawa aku pergi dari sini. Kamu. Ye Fan terkejut. Nan-nan kecil sangat gugup. Dia menarik sudut pakaian Ye Fan dan berkata dengan suara gemetar, ada hantu di tubuhnya. Anda adalah keturunan saya. Bantu aku hidup kembali dan bawa aku pergi dari sini.
Suara itu terdengar jauh, seolah-olah berasal dari zaman kuno. Itu memiliki kualitas iblis yang tak tertahankan. Ye Fan berpangku tangan dengan dingin. Dia datang dari sisi lain galaksi dan tidak memiliki hubungan darah dengan tubuh orang suci kuno di dunia ini. Matanya segera berubah menjadi dingin. Oleh gila itu mengeluarkan suara surgawi yang mengguncang seluruh Saint Cliff. Dia berkata, jika kau ingin menyerang, datanglah padaku. Dia mengambil beberapa langkah besar ke depan. Tubuh Santo yang besar dan sukses itu membungkuk dengan dingin. Rambut mayat di tubuhnya menjadi lebih tebal, hampir menutupi dirinya. Kekuatan aneh itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Niat membunuhnya terungkap saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangan besar dan mencengkeram, oleh gila itu, ingin memukulnya menjadi daging cincang. Ini adalah tubuh orang suci yang sukses besar yang tak tertandingi. Apakah dia masih hidup atau mati, tidak ada yang bisa merusak tubuhnya. Bisa dikatakan bahwa itu sangat menakutkan. Orang gila itu berteriak dan mengangkat tangannya untuk menghasilkan diagram Dao yang sempurna. Dia menekannya ke depan, ingin menyegel mayat tubuh orang suci yang sukses besar itu. Boom! Di saat yang sama, tebing suci bergetar. Investiture of the Gods di tengah-tengah gunung bersinar dengan cahaya keemasan. Aura penghancur dunia mengalir keluar dan menutupi langit. Bang! Sebuah tangan emas besar turun, menekan tubuh orang suci yang besar dan sukses dengan seluruh kekuatannya. Tidak, itu pasti keberadaan di dalam perut gunung. Itu pasti telah memasuki tubuh orang suci dan memicu Investiture of the Gods. Ye Fan berspekulasi. Boom! Suara yang mengguncang bumi terdengar. Tangan emas besar itu mendorong kembali mayat tubuh orang suci yang sukses, dan kemudian menekan lagi. Anjing hitam besar itu sangat bersemangat. Dia berkata dengan suara gemetar, apakah kamu lihat? Investiture of the Gods ada di sini, dan itu setara dengan tangan Kaisar Wuxi yang menekan tempat ini. Fisik suci kelas 1, yang tubuhnya ditutupi dengan rambut mayat, mengeluarkan raungan keras. Banyak pegunungan di kejauhan runtuh, dan bahkan pegunungan hitam pun retak. Dia mengangkat tangannya dan memukul ke arah langit, mengguncang langit dan bumi. Namun, tangan emas besar yang dibentuk oleh Investiture of the Gods juga sama menakutkannya. Tangan itu menghantam dengan kekuatan yang tak terbendung, menutupi seluruh tebing suci. Bang! Tubuh Santo yang besar dan sukses itu terdorong ke belakang. Tangan emas besar itu menekan ke bawah, menghancurkan segalanya. Bahkan tubuh dari tubuh orang suci yang sukses besar hanya bisa mundur untuk menghindari ketajamannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, tubuh-tubuh orang suci yang sukses besar harus dikeringkan, dan tidak banyak kekuatan ilahi yang tersisa. Ye Fan menghibur dirinya sendiri. Bagaimanapun, itu adalah tujuan utamanya. Anak nakal, jangan tertekan. Tubuh-tubuh orang suci yang sukses besar tidak ada bandingannya, tetapi Investiture of the Gods disempurnakan oleh Kaisar Wuxi. Kata Kaisar Hitam. Boom! Tangan emas besar mengguncang mayat tubuh orang suci yang sukses besar, dan jatuh ke dalam peti mati kuno. Kemudian, dengan suara gemuruh, tutup peti mati itu tertutup rapat. Ini. Li Heishui terkejut, dan dia berkata, apakah ini benar-benar setara dengan tangan Kaisar Wuxi yang menekan? Tangan Kaisar Wuxi menekan di tengah gunung. Ini hanya sebagian saja, kata anjing hitam besar itu. Tubuh Kaisar Wuxi bahkan lebih kuat dari tubuh orang suci yang sukses besar. Ye Fan mengerutkan kening. Tubuh Kaisar Wuxi memiliki semua kelebihan dari tubuh orang suci. Ini setara dengan tabrakan dua tubuh orang suci, tetapi yang satu telah menjadi kaisar yang hebat. Anjing hitam besar itu mengungkapkan sebuah informasi yang mencengangkan. Kemudian, dia menambahkan, setiap kaisar besar kuno sangat berkuasa, dan mereka menguasai dunia. Mereka semua adalah orang-orang yang tak terkalahkan dan kesepian. Mengesampingkan fisik mereka sebelumnya, hanya tubuh kaisar mereka saja yang bisa menghancurkan segalanya. Karakter 9 rahasia dan pemimpin ilahi pengadilan surgawi juga disegel di peti mati kuno. Gumam anjing hitam besar itu. Dia hanya mengingat 4 diagram Dao, dan dia sedikit tidak mau menyerah. Serahkan pada orang yang ditakdirkan berikutnya, kata anjing gila tua itu. Ye Fan berjalan mendekat, dan dengan paksa menahan siksaan mengerikan dari pikirannya yang hampir runtuh. Dia menyegel tongkat emas itu. Ini adalah simbol dari dinasti Dewa Pembunuh kuno, pengadilan surgawi. Selain itu juga merupakan senjata, harta rahasia yang sangat menakutkan. Itu bisa melepaskan tingkat kekuatan tertentu. Ini adalah senjata yang ditempa oleh orang suci kuno untuk memperkuat warisan pengadilan surgawi. Ini memiliki efek penyegelan sendiri,
dan tanpa mencapai tingkat suci, itu tidak akan pernah bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Anjing hitam besar itu meneteskan air liur, dan beberapa kali dia ingin melompat dan merampok Ye Fan. Sial, anjing sialan ini, bahkan ingin merampok barang kenalannya. Li Heishui dan Ye Fan sama-sama ingin memberikan pukulan yang bagus. Nan kecil menepuknya dengan lembut, dan berkata, baik-baiklah, anjing. Ketika anjing hitam besar mendengar ini, dia hampir jatuh ke tanah. Jika itu orang lain, dia pasti sudah bergegas dan menggigitnya. Namun, menghadapi Nan kecil, dia hanya bisa menahan diri dan memperlihatkan giginya. Dia terlalu malu untuk memiliki ide lain. Mereka tidak tinggal lama, dan berjalan menuruni gunung di sepanjang jalan yang mereka tempuh, bersiap untuk meninggalkan tebing suci ini. Tebing ini bukanlah tempat yang baik, dan jika mereka tinggal terlalu lama, bencana bisa saja terjadi. Tiba-tiba, ketika mereka berada di tengah perjalanan menuruni gunung, mereka melihat seseorang di kejauhan, menghalangi jalan mereka. Jubah Tao yang dikenakannya cukup kuno, dan sangat berbeda dengan jubah Tao yang ada di dunia. Tidak mungkin untuk mengetahui dari era mana jubah itu berasal, dan penuh dengan jejak waktu. Bulu yang tersisa di kepala anjing hitam besar itu langsung berdiri. Dia mengertakkan gigi, dan berkata, sial, saya bertemu dengan pria yang sangat besar. Ini adalah pakaian dari ratusan ribu tahun yang lalu. Apakah itu mayat kuno lainnya? Li Heishui berkata dengan suara rendah. Dia bukan mayat. Orang gila itu berjalan di depan, dan ekspresinya sangat serius saat dia menatap pendeta Tao tua itu. Pendeta Tao tua itu seperti fosil hidup, perlahan-lahan berjalan mendaki gunung di sepanjang jalan setapak. Setiap bagian dari dirinya sudah kuno, dan dia sendiri juga sudah sangat tua. Dermawan, bisakah Anda membantu saya? Saya bersedia memberi Anda 2 teknik suci yang tak tertandingi dari 9 rahasia. Pendeta Tao tua itu membuka mulutnya segera setelah dia muncul, dan beberapa dari mereka tercengang. Dia mengeluarkan 2 dari 9 rahasia sekaligus. Apa latar belakangnya? Siapa kamu? Suara Nan kecil sangat lembut, dan dia bertanya seperti bayi yang penasaran. Di sisi lain, orang gila itu menjadi semakin serius. Auranya seperti gunung, dan seluruh tubuhnya benar-benar berubah menjadi diagram kuno, bukan lagi tubuh manusia. Orang bisa membayangkan betapa pentingnya dia melekat pada hal ini, seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Bagi orang suci untuk bertindak seperti ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Taoisme kuno itu. Saya telah melupakan masa lalu, karena saya yang sebenarnya telah mati. Tidak ada yang bisa menolak berlalunya waktu. Suara Taois tua itu sangat tenang, dan aura kuno menyelimuti udara. Dia, pasti keberadaan tertinggi di perut gunung, yang ditekan oleh daftar pendewaan. Anjing hitam besar itu menggigil sekujur tubuhnya, dan menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan. Jika ini benar-benar terjadi, akan ada bencana besar. Di masa lalu, orang yang secara pribadi ditangani oleh Kaisar Agung Wuxi akhirnya ditekan oleh daftar pendewaan. Jika dia masih hidup, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat kulit kepala orang mati rasa. Tubuhku sudah kembali ke bumi. Saya hanya ingat orang-orang memanggil saya Taois abadi, lanjut pendeta Tao tua itu. Sang Taois abadi. Saya khawatir dia adalah eksistensi tertinggi dari gunung abadi, bukan? Hati Ye Fan tenggelam. Tebing suci terputus dari gunung abadi. Taois tua itu berubah menjadi diagram kuno yang sempurna, memanfaatkan dao agung dari surga dan mengembangkan dao tertinggi. Aura abadi menyelimuti udara, seolah-olah sudah seperti ini sejak zaman kuno. Saya hanya meninggalkan segumpal roh primordial saya, dan menguburnya di asal mula surgawi. Aku ingin pergi keluar dan memenuhi keinginan. Saya tidak punya niat buruk. Ekspresi Taois tua itu tenang. Sudah berapa tahun berlalu? Meskipun tubuhnya telah berubah menjadi abu, dia masih meninggalkan roh primordial. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Chapter 500 meninggalkan. Keberadaan tertinggi dari era purba, Kaisar Agung Wuxi secara pribadi telah menekannya. Setelah lebih dari 100.000 tahun, seutas roh primordialnya terkubur di asal mula yang abadi dan bertahan. Ini adalah eksistensi yang tak terbayangkan yang bisa melawan seorang kaisar besar kuno. Ye Fan, Li Heishui, dan Kaisar Hitam semuanya khawatir dan dipenuhi dengan ketakutan. Taois tua itu sangat tenang. Jubahnya hampir compang camping, seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari tumpukan tanah kuning. Dia berjalan dari tanah purba selangkah demi selangkah, memancarkan aura kuno. Kemunculan salah satu dari 9 rahasia itu akan membuat dunia menjadi gila karenanya.
Itu berisi kebenaran tertinggi, dan dua yang saya miliki dapat diteruskan kepada Anda tanpa syarat. Kata-kata Taois tua itu menggerakkan semua orang. Ini adalah teknik rahasia yang diwariskan dari zaman kuno. Belum lagi mempelajari semuanya, hanya dengan memahami satu atau dua di antaranya saja sudah bisa membuat seseorang memandang rendah dunia. 9 rahasia itu mewakili puncak dari 9 domain dan tidak dapat dilampaui. Awalnya ini adalah sebuah buku, tetapi sayangnya, buku ini dipisahkan. Sejak saat itu, ia tersebar di seluruh dunia dan tidak dapat digabungkan lagi. Seiring berjalannya waktu, sebagian di antaranya sudah lenyap sama sekali dari dunia. Ini adalah penyesalan besar bagi semua ahli tertinggi di masa lalu. Bahkan jika mereka dapat menguasai dunia, mereka tidak akan dapat melihat 9 rahasia yang lengkap. Pada saat ini, 2 dari 9 rahasia akan muncul. Tidak ada yang bisa tetap tenang, tetapi Ye Fan dan yang lainnya tidak mempercayai Taois tua ini. Seorang ahli tertinggi yang secara pribadi ditekan oleh Kaisar Agung Wu Xi jelas bukan orang yang baik. Bagaimana dia bisa mewariskan teknik rahasia tertinggi seperti itu kepada mereka? Nama Taois abadi menjelaskan semuanya. Sangat mungkin bahwa dia adalah eksistensi tertinggi dari gunung abadi, dan dia kemungkinan besar bukan manusia. Sebelum era purba, kegelapan gunung abadi berada dalam kekacauan, dan banyak pahlawan yang mati. Darah mengalir seperti sungai di bumi yang besar. Warisan kuno umat manusia tidak akan pernah melupakan periode waktu itu. Kalian tidak percaya padaku. Taois abadi melihat bahwa mereka tidak berbicara dan terus berjalan maju di sepanjang jalur gunung. Tubuh orang gila tua itu sudah menghilang. Sebagai gantinya adalah sebuah diagram kuno yang ditutupi dengan pola-pola bawaan. Sebuah suara yang ditransmisikan darinya, jika kau ingin bertarung, maka bertarunglah. Taois yang malang ini tidak pernah berniat untuk mengambil tindakan. Saya dengan tulus ingin mewariskan teknik abadi tertinggi umat manusia sehingga 9 rahasia tidak akan hilang. Taois tua itu menggelengkan kepalanya. Wu Xi. Mata Taois abadi berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Anjing hitam besar itu merenung untuk waktu yang lama, dan seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia mengirimkan suaranya ke yang lain, berkata, hati-hati, mungkin dia benar-benar memiliki 9 rahasia. Dentang. Diagram kuno Crazy, oleh tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara gemerincing, seperti auman naga. Itu melenyapkan seberkas cahaya yang tak terlihat. Kau akhirnya tidak bisa menahan diri, kata Crazy, oleh dengan suara pelan. Itu bukan niat membunuhku. Itu adalah seutas niat membunuh yang merembes keluar dari tubuhku yang dilenyapkan di dalam perut gunung, kata Taois abadi dengan tenang. Kemudian, dia berjalan selangkah demi selangkah. Jalur gunung kabur di bawah kakinya saat dia mendaki. Memotong dunia bebas, apakah Anda ingin mengubah kita semua menjadi ketiadaan? Crazy, oleh setenang sumur kuno. Buah yang telah ia ubah perlahan-lahan berputar, mengeluarkan cahaya yang kacau. Dia seperti titik ekstrim yang membelah langit dan bumi, melelehkan kekuatan yang tak terlukiskan, menyebabkan ekspresi Taois abadi menegang. Mungkin dia benar-benar makhluk tertinggi yang telah memahami 9 rahasia. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya dan mundur. Dia memiliki firasat buruk. Aku tidak menyangka akan ada makhluk sepertimu setelah dunia berubah. Taois abadi akhirnya berhenti berpura-pura, dan ekspresinya menjadi dingin. Ketika dia mengatakan ini, yang lain langsung ketakutan. Melepaskan topengnya berarti Taois tua yang misterius ini akan bergerak, tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia seharusnya tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah bertahun-tahun berjuang, mungkin hanya sepotong semangat primordialnya yang merembes keluar, teriak anjing hitam besar itu. Huff. Taois abadi tidak lagi tenang. Dia mengeluarkan rintihan dingin, dan senjata dewa yang tak terhitung jumlahnya menebas ke bawah. Ribuan niat membunuh membelah dunia ini. Dentang. Crazy, oleh berubah menjadi diagram kuno dan berputar, menyegel seluruh dunia. Semua suara pembunuhan terhalang di luar dan tidak bisa masuk. Seperti yang diharapkan, Kaisar Agung Wu Xi akan membunuhnya. Kekuatan roh primordialnya tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Agung. Anjing hitam besar itu tampak bersemangat. Anak nakal Wu Xi, kamu sudah keterlaluan. Boom. Diagram kuno yang telah diubah oleh Crazy, oleh menjadi ribuan pita sutra. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya adalah aura yang kacau, dan itu menghancurkan dunia yang diciptakan oleh Taois abadi. Menciptakan dunia bebas memang merupakan teknik elit yang tak tertandingi. Sayangnya, dia tidak bisa menciptakan kembali kejayaannya. Dia akan dihancurkan oleh daftar investigasi, kata anjing hitam besar itu.
Apa itu yang kau katakan? Taois abadi mendengus dingin. Jubah Taois kuno miliknya berkibar. Dia seperti jurang kuno yang tak berdasar, menelan semua kekuatan. Pada saat ini, dia sangat menakutkan. Dia melepaskan aura yang menghancurkan dunia. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih ke depan, mencoba mengubah Crazy Ole menjadi pasta daging. Bahkan dengan perlindungan Crazy Ole, Li Heishui, anjing hitam besar, dan yang lainnya tidak tahan lagi. Tubuh mereka mulai retak, dan mereka jatuh ke tanah. Pikiran mereka hampir runtuh. Segumpal kekuatan Kaisar. Kaisar hitam terkejut, dan tidak bisa berbicara lagi. Hanya aura semacam ini yang akan menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Boom! Tiba-tiba, daftar investasi di pinggang gunung bersinar terang. Cahaya keemasan melesat keluar dan menghantam Unding Daois, menyebabkan dia jatuh di tempat. Anak nakal Wuxi. Taois abadi berdiri dan melihat cahaya keemasan di kehampaan. Ekspresinya ganas, dan tidak ada lagi jejak kedamaian. Bang! Cahaya keemasan di langit berubah menjadi tangan emas besar, menekan ke bawah. Dengan keras, Taois abadi ditampar ke tanah lagi. Aku benci. Taois abadi meraung. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan memukul ke arah langit. Dong! Tangan besar itu tidak berubah sama sekali. Tangan itu menekan ke bawah dan menamparnya lagi. Kemudian, tangan itu menamparnya ke gunung, menyebabkan tubuhnya retak. Selama dia mengungkapkan segumpal aura tertinggi, daftar investasi akan diaktifkan. Dia tidak akan bisa melakukan apapun. Kaisar hitam tertawa. Pada saat ini, mereka terbebas dari tekanan itu. Keberadaan tertinggi di Gunung Abadi tidak mungkin roh suci, kan? Ye Fan tercengang. Tekan dia, dan kita bisa mendapatkan dua rahasia lainnya. Li Heishui juga menjadi berani dan berteriak. Diagram kuno yang dibentuk oleh Crazy Ole menebas ke depan. Puluhan ribu untaian kacau jatuh, menghancurkan segalanya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. 9 rahasia tidak akan pernah bisa digabungkan. Keduanya akan menemaniku dalam kematian. Swoosh. Tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan waktu seakan membeku. Dia menghilang dari tempatnya dan memasuki perut gunung. Teknik garis telah menyentuh domain langit waktu. Tubuh mereka terasa dingin. Dia benar-benar telah memahami 9 rahasia, dan itu tidak bohong. Dia seharusnya seperti kita, mendapatkan teknik garis di tebing suci. Jika dia benar-benar telah memahami rahasia yang lain, kemungkinan besar rahasia itu telah hilang. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan seseorang sekuat Crazy Ole tidak bisa masuk ke dalam perut gunung untuk mencari rahasia lainnya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam tebing suci. Daftar investasi ada di sini. Bahkan jika roh primordialnya terkubur di sumber surgawi, kemungkinan besar akan dihancurkan suatu hari nanti. Mereka semua mengerutkan kening. Kecuali Kaisar kuno yang agung terlahir kembali, siapa yang berani membuka daftar investasi dan memasuki perut gunung untuk mendapatkan 9 rahasia? Harus diketahui bahwa gila, oleh kemungkinan besar adalah eksistensi yang menyebabkan tubuh orang suci yang hebat di tahun-tahun terakhirnya menderita keluhan. 9 rahasia. Aku tahu keberadaan rahasia lain, tapi sayangnya, aku tidak bisa mendapatkannya. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Puaslah. Apakah Anda benar-benar ingin menggabungkan 9 rahasia? Hal yang menentang alam semacam ini hampir tidak mungkin, karena beberapa rahasia telah menghilang. Anjing hitam besar itu menghela napas. Mereka terus menuruni gunung, dan tidak menemui rintangan lagi. Semuanya berjalan lancar, dan mereka meninggalkan tebing suci setelah 4 jam. Lebih dari 50 gunung berdiri berdampingan, membentuk barisan pegunungan hitam. Tidak terlalu dalam, tetapi setiap langkah yang mereka ambil sangat menakutkan. Mereka membutuhkan seorang santo untuk memimpin. Akhirnya, sebelum matahari terbenam, mereka berjalan dengan selamat. Mereka semua menghela nafas lega. Di tepi gunung hitam, di atas pohon kuno yang layu, burung aneh berwajah manusia dan bertubuh gagak muncul lagi. Teriakannya seperti ratapan yang keras, membuat orang menggigil. Sarangnya terbuat dari tulang-tulang manusia. Warnanya putih menakutkan dan dipenuhi dengan aura yang menyeramkan. Warnanya sangat berbeda dengan tubuhnya yang hitam pekat. Crazy Ole mengacungkan satu jari, dan burung aneh itu langsung berubah menjadi abu. Gumpalan aura hitam merembes keluar, berubah menjadi penampilan Taois abadi. Dia mengeluarkan teriakan melengking dan benar-benar menghilang. Crazy Ole tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Ye Fan dan yang lainnya, lalu mengangguk dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ini adalah perpisahannya. Paman. Nan kecil enggan pergi. Dia melambaikan tangan kecilnya dan memanggil dengan lembut.
Sua. Crazy, oleh menggunakan rumus karakter Sing dari 9 rahasia. Dengan satu langkah, dia mencapai ujung cakrawala, dan dengan langkah kedua, dia benar-benar menghilang ke dalam kehampaan. Ayo pergi, kita harus segera pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Ye Fan dan yang lainnya juga meninggalkan tebing suci sebelum matahari terbenam. Mereka tidak kembali ke dunia manusia, tetapi hidup dalam pengasingan di pegunungan primitif yang jaraknya jutaan mil jauhnya. Kali ini, mereka telah mendapatkan banyak hal. Ye Fan ingin mengasingkan diri untuk menghindari tepi tajam dunia manusia dan neraka. 2 bulan kemudian, di langit di atas pegunungan primitif, puluhan ribu petir turun dari langit. Itu adalah lautan petir yang menakutkan. Awalnya, langit biru cerah dan bahkan tidak ada awan. Tapi tiba-tiba, petir menyambar. Lautan ungu menenggelamkan seluruh pegunungan, dan beberapa gunung hancur berkeping-keping di tempat. Sialan, anak nakal ini tersambar petir sendiri, tapi dia juga membuat kita tidak beruntung. Sial, dia hampir membunuhku. Seekor anjing hitam besar, sekokoh banteng, mengenakan celana dalam bunga, berdiri dengan kaki belakangnya, dan melarikan diri dengan kedua kakinya. Desir, 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 anjing itu menghilang tanpa jejak. Anjing, lebih cepatlah, petir akan segera menyusul. Nan-nan kecil duduk di pundak anjing itu, sangat gugup. Jangan khawatir, saya menggunakan rumus karakter Sing dari 9 rahasia, itu tidak bisa mengejar. Anjing hitam besar itu berlari secepat mungkin. Bulu di sekujur tubuhnya sedikit hangus. Tadi, dia jelas tersambar petir, dan sekarang dia akhirnya melarikan diri dari lautan petir. Di belakangnya, Li Heishui marah, sialan, anjing sialan ini benar-benar menentang alam, berlari lebih cepat dengan 2 kaki daripada dengan 4 kaki. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap hitam, dan dia meringis kesakitan. Jelas, dia tersambar petir, tetapi dia tidak berlari secepat anjing hitam besar itu. Lebih parah lagi, beberapa bagian tubuhnya hangus terbakar. Anjing hitam besar itu mengumpat sambil berlari dengan kedua kakinya, 2 cakar besar di tubuh bagian atasnya berayun ke depan dan ke belakang seperti sedang mendayung. Jangan khawatir, dia pasti tidak akan mati. Orang seperti dia harus sering disambar petir, dan dia tidak akan merasa nyaman jika tidak disambar. Kata anjing hitam besar itu dengan marah. Anjing, kamu terlalu buruk. Nan-nan kecil menarik telinga anjing hitam besar itu. Bukannya aku jahat, tapi dia yang terlalu jahat. Kalau tidak, mengapa dia disambar petir begitu dia menerobos? Anjing sialan, bukankah kamu menentang alam? Gendong aku di punggungmu juga. Li Heishui berteriak. Petir di belakang mereka benar-benar mendekat lagi, mengejar dan menyambar. Oh tidak, jangan bilang kita benar-benar terlibat dan harus melewati kesengsaraan bersamanya. Wajah anjing hitam besar itu langsung berubah menjadi hijau. Dia mengangkat kepalanya, melangkah maju dengan kedua kaki belakangnya, dan mulai berlari lagi. Lari pelan-pelan di belakang kami, harus ada yang jadi kambing hitam. Anjing hitam besar itu melolong dengan sangat sedih.